Kalau di video sebelumnya ada yang masih kerasa performa handphone Samsung di harga 2 jutaan masih kurang guys. Nih kali ini gue bakal kasih rekomendasi handphone Samsung di range harga 3 jutaan. Produk yang gue kasih rekomendasinya di video kali ini mencakup deretan smartphone lawas hingga yang terbaru, yang menawarkan spesifikasi terbilang cukup mumpuni nih. Mulai dari layar Super AMOLED, kapasitas RAM yang besar 8GB, storage 256GB, plus kehadiran 4 lensa kamera lengkap dengan kamera selfie beresolusi tinggi nih untuk sektor fotografinya. Handphone Samsung 3 jutaan terbaik pertama yang bakal gue rekomendasikan adalah Samsung Galaxy A32. Secara desain, sebenarnya smartphone ini memiliki dimensi yang paling kompak ya, kalau kita bandingkan dengan Samsung Galaxy A52 dan juga Samsung Galaxy A72. Hal ini disebabkan karena ketebalan yang cuma 8,44 mm guys, dengan bobot 184 gram. Tapi nih, meskipun bobotnya terbilang enteng, kapasitas baterainya ternyata cukup besar loh, di angka 5000 mAh. Beralih ke bagian depannya nih, yang mana smartphone ini masih mengadopsi desain yang terbilang cukup lawas ya, karena di harga 3 juta, Galaxy A32 tuh masih bertahan menggunakan desain notch kamera Infinity U. Tapi untungnya nih ya, hal ini tuh terbayarkan dengan kualitas layarnya yang sudah beresolusi Full HD Plus Super AMOLED. Terus buat keamanannya nih ya, Samsung Galaxy A32 juga sudah menggunakan pemindai sidik jari di bagian layarnya bro, yang sayangnya masih kurang responsif nih guys. Tapi memang bisa diatasi sih dengan tidak memasang tempered glass menurut gua. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A32 ada di scene berikut ini. Di urutan kedua ada Samsung Galaxy M23 5G yang ternyata nih diam-diam tuh jadi idaman para gamers loh. Kalau ngomongin soal game nih ya, Samsung Galaxy M23 5G ini bisa ngasih performa yang cukup gesit loh, berkat chipset besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 750G. Dengan chipset tersebut, handphone ini tuh bisa melibas beragam game berat dengan lancar jaya guys. Misalnya nih ya, pas dipakai buat main Mobile Legends, PUBG, hingga Apex Legends, ini juga aman banget bro. Selain karena chipsetnya udah ngebut, layarnya pun bisa banget nih lo andelin. Soalnya layar handphone ini udah didukung dengan resolusi Full HD Plus yang ditambah lagi nih sama refresh rate 120Hz. Sehingga ngebuat pengalaman gaming kalian jadi mengasihkan banget nih dan makin responsif. Gak cuma sampai di situ aja bro di, karena Samsung Galaxy M23 5G ini juga menyematkan beragam keunggulan yang patut diacungin jempol. Mulai dari memiliki konektivitas yang lengkap, kemudian kameranya oke, baterai jumbo 5000 mAh, lengkap dengan dukungan fitur fast charging 25W. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M23 5G ada di scene berikut ini bro. Masuk ke rekomendasi produk ketiga nih guys. Kali ini ada ponsel yang dibilang paling baru, yaitu Samsung Galaxy M14 5G. Samsung Galaxy M14 5G diotaki oleh chipset Exynos 1330 yang memiliki performa kencang nih buat seukuran chipset di kelas lower mid-range. Ini terbukti ya dari sektor benchmark yang menggambarkan bahwa chipset terbaru Samsung ini performanya setara loh dengan chipset gaming MediaTek Helio G99. Yang bikin makin afdol nih ya, baterai handphone ini tuh udah jumbo guys, yaitu 6000 mAh. Alasannya sih jelas ya, buat memberikan masa daya pakai ponsel yang panjang nih, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun pada saat digunakan bermain game. Poin unik yang justru pertama kali gue temuin ya, karena meskipun di paket penjualan M14 5G ini tidak disertakan charger adapter bawaan, ternyata nih ya buat kamu yang tertarik buat beli, kamu tuh tetap loh diberikan kepala charger di kotak yang terpisah guys. Lumayan banget gak sih? Tapi gue masih belum tahu nih ya, bakal dapat yang cuma 15 watt atau justru nih ya dapat yang sudah support 25 watt. Kalau kamu yang punya informasi terkait ini, bolehlah langsung aja guys sharing-sharing di kolom komentar. Oh iya, sedikit sharing aja nih ya. Kalau yang gue perhatiin, si Samsung Galaxy M14 5G ini bisa jadi merupakan produk rebranding loh dari Samsung Galaxy F14 5G yang dirilis di India dengan rentan waktu yang sama. Secara keseluruhan spesifikasi yang dibawa kedua handphone ini pun bisa gue bilang sama persis sih. Paling yang beda cuman jumlah lensa kameranya aja deh guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M14 5G ada di scene berikut ini. Sebagai produk paling worth it di rekomendasi handphone Samsung 2 jutaan terbaik sebelumnya, gua kali ini masih merekomendasikan Samsung Galaxy M33 5G sebagai salah satu handphone Samsung 3 jutaan terbaik guys. Tapi kali ini ya untuk varian yang 8/128GB-nya. Karena berkat chipset Exynos 1280, membuat Samsung Galaxy M33 5G ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark mencapai 409.251 poin loh guys. Buat kalian yang hobi main Genshin Impact nih ya, meskipun kalau misalkan kamu paksa buat mainin di settingan grafis tertinggi,
tinggi ternyata masih belum mampu guys. Dan solusi dari gua nih ya, mending kalian main di settingan defaultnya aja. Ya masih cincai lah guys kalau di settingan ini mah. Urusan kameranya nggak perlu khawatir juga nih guys, karena Samsung Galaxy M33 5G ini udah punya konfigurasi kuad kamera yang bisa diandelin banget nih buat memenuhi kebutuhan sosial media kalian. Kalau kita bandingin sama kakaknya nih, yaitu Samsung Galaxy M23 5G, ini sih sebuah kemajuan banget bro. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M33 5G ada di scene berikut ini. Lanjut nih kita serkit alias geser sedikit ke produk yang udah rilis pada pertengahan Januari 2020, yaitu Samsung Galaxy A51. Kalau kita bandingin ya sama versi sebelumnya yaitu Galaxy A50s, dimensi dan bobot smartphone ini sih jadi jauh lebih enteng ya. Untuk layarnya, smartphone ini sudah menggunakan Super AMOLED dengan luas 6,5 inci beresolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel. Gak cuma itu guys, layar di Samsung Galaxy A51 juga sudah dilengkapi dengan pelindung Corning Gorilla Glass 3 bro, yang bikin layarnya nih ya bisa terhindar dari goresan ataupun lecet. Menariknya lagi sini ya, Samsung Galaxy A51 juga sudah menggunakan desain punch hole yang ada di tengah-tengah nih, jadi tidak mengganggu deh visual kita pada saat digunakan buat streaming film. Buat kamu nih ya yang kepo untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A51 ada di scene berikut ini bro. Masuk ke produk Samsung 3 jutaan terbaik ke-6, kali ini ada Samsung Galaxy A50s. Meskipun sudah rilis sejak tahun 2019 yang lalu, tapi handphone ini menurut gue tuh masih worth it kok buat kalian taktis di tahun 2023. Kenapa sih masih worth it? Karena memang Samsung Galaxy A50s menawarkan berbagai kelebihan nih. Mulai dari konfigurasi triple kamera beresolusi 48 MP, punya kamera selfie beresolusi 32 MP, daya tahan baterainya nih ya juga cukup awet bro untuk baterai berukuran 4000 mAh. Hingga layar yang udah pakai Super AMOLED Full HD Plus. Karena punya desain yang solid bro, serta udah ada fitur NFC-nya. Sementara kalau misalnya kalian tanya nih ya, kekurangan dari handphone ini apa? Selain emang umurnya udah lumayan lama nih ya buat ukuran sebuah ponsel Android, performa dari Samsung Galaxy A50s ini terbilang tidak terlalu powerful. Samsung Galaxy A50s dibekali dengan chipset Exynos 9611 guys, yang menghasilkan skor AnTuTu benchmark berkisaran di angka 130 ribuan. Gimana nih menurut kamu? Kalau misalnya ada yang tertarik dan pengen mendingan cek aja deh spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih ya, Bewok mau ngingetin guys, bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus nih ya, buat kalian yang kepo sama produk yang Bewok, Afif, ataupun ini dia rekomendasiin, kalian juga bisa loh cek informasi dan harga terlengkap dengan cara cek di link description guys. Dan kalau misalnya ada yang ketinggalan nih ya sama kabar terupdate dari gua, ada baiknya nih kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-mainlah ke playlist daftar produk terbaik. Masuk ke produk terakhir nih ya, di daftar handphone Samsung 3 jutaan terbaik, gue akan merekomendasikan Samsung Galaxy M53 5G. Sebagai penerus tahta dari Samsung Galaxy M52, entah kenapa ya, Samsung Galaxy M53 5G ini tuh cepet banget loh turun harganya. Bayangin deh, untuk varian 8/256GB-nya aja, sekarang udah turun harga sampai 1,3 juta loh bro. Sebagai perbandingan dari versi sebelumnya nih ya, kalau di Galaxy M52, modul kameranya memanjang ke bawah. Nah sekarang nih, di Samsung Galaxy M53 5G, sedikit beda bro, dengan modul kamera berbentuk persegi. Beralih sedikit nih ke user interface-nya, yang mana Samsung Galaxy M53 5G ini sudah menggunakan One UI 4.1 dan ditemani juga nih dengan sistem operasi Android 12. Salah satu fitur yang bisa dinikmatin dengan spesifikasi ini adalah karena handphone ini tersedia fitur export RAW-nya bro, dimana kamu nih ya bisa mendapatkan hasil foto asli yang belum diubah oleh sistem image processing berbasis AI yang bekerja di kameranya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M53 5G ada di scene berikut ini. Sekalian Bewok pamit nih ya. Assalamualaikum bro.